apa kabar? Yuk kita mau nyapa. Hari ini kamu mau nyapa siapa? Richard. Richard mana ya? Aku udah lama nggak denger kabar Richard. Aku mau nyapa Jojo. Mana Jojo nih? Dulu kalau lagi ibadah di PRJ, Jojo suka joget. Aku ingat banget. Lucu. Siapa lagi? Yohanes. Yohanes mana Yohanes? Aku mau sapa Cika. Halo Cika. Cika nih hebat nih nyanyinya nih Cika nih. Suaranya bagus banget ya. Iya bagus. Kayak aku ya. Wah. Kamu pakai baju apa itu hari ini? Kenapa? Keren ya? Keren dong. Ini baju aku dulu nih waktu bareng anak-anak field trip. Pakai baju ini nih aku. Waduh, jadi kangen nih mau field trip. Ketemu anak-anak semua, ketemu temen-temen semua nih. Iya, baju aku kemana ya? Anak-anak juga punya kan baju itu? Iyalah, pasti pada punya. Ini baju kita waktu field trip nih. Udah mau ibadah nih. Yuk, ibadah yuk. Ayo. Adik-adik jangan lupa ya. Ingat selalu yang kita bilangin. Jangan makan waktu ibadah. Terus dengerin firman Tuhan, puji sembah Tuhan. Pokoknya yang hormat sama Tuhan Yesus. Selamat ibadah adik-adik. Selamat ibadah adik-adik. Happy Sunday. Happy Sunday. Dah. God bless. Aturan pertama, jeng 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 jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom. Shalom kakak. Kurang semangat nih. Ingat gak yang minggu lalu kita bahas? Kalau ketemu orang harus ucapkan shalom. Ya, shalom itu artinya apa sih adik-adik? Shalom itu adalah damai sejahtera. Ya, betul. Artinya salam damai sejahtera ya. Nah, kita kasih salam shalom, artinya kita mendoakan orang-orang yang kita temui supaya mendapatkan damai sejahtera.
Yuk kita ulang ya. Shalom adik-adik Kinkis. Nah, gitu dong. Hebat. Amin. Yuk kita semua mulai ibadah kita dengan berdoa Bapa kami. Ayo adik-adik, sikapnya yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ayo kita dengerin penyembahan ya. Berikan sikap yang baik, duduk yang rapi. Berikan juga hati kita untuk menyembah Tuhan ya.
semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Ya Rabba ya Shandara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Adik-adik, mari bersemangat. Kita mau memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Boleh, ayo kita semua bangkit berdiri. Ayo kita kasih sikap yang terbaik hati kita. Dan juga kita semua harus ikut nyanyi pujiannya bersama kakak ya. Ayo semuanya bangkit berdiri, bersemangat ya. Kita nyanyi pujian untuk Tuhan Yesus ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Kita angkat pujian api kemuliaannya. Udah sambil tepuk tangan ya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Dengarkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dari awal ya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus.
pujian lagi. Kita sama-sama mau katakan Tuhan Yesus sungguh baik ya. Yuk sambil tepuk tangan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Yesus, Dia baik bagiku, Yesus, Dia baik bagiku. Teman-teman, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa ya, teman-teman semua. Aku seneng deh rasanya bisa terus-terusan memuji dan menyembah nama Tuhan. Yeay, ada sukacita, damai sejahtera, rasanya mau menari terus. Wih. Nah, sekarang ada kabar baik nih teman-teman. Aku mau kasih tahu kalau King Kids membuka kesempatan buat kita semua yang mau tampil dan kasih performance yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yeay! Siapa di sini yang mau tampil dan performance untuk Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, aku juga mau ya. Aku mau tampil. Nah, tapi kira-kira tampilnya ngapain aja adik-adik? Nah, penampilannya itu boleh membaca Alkitab, memuji Tuhan, menari, berdoa, apa aja juga boleh. Yang penting harus sungguh-sungguh dari hati kita ya teman-teman, untuk memuliakan dan memuji Tuhan Yesus. Nah, nanti hasil performance-nya akan diseleksi untuk bisa tampil di ibadah King Kids selanjutnya. Siapa yang mau? Aku juga mau adik-adik ya teman-teman semua. Ayo kita yang mau tampil bisa hubungi Kak Lucy di nomor di bawah ini ya. Dicatat ya nomor Kak Lucy-nya. Nah, sekarang salah satu teman kita dari King Kids mau mengadakan persembahan pujian untuk Tuhan Yesus. Ayo semuanya, kita dengerin sama-sama. Kita nyanyi juga ya sama-sama ya. Ayo, ayo.
adik Kings Kids, yuk kita memperkatakan Mazmur 91. Kita perkatakan Mazmur ini dengan iman percaya dan dengan suara yang keras ya, supaya Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan adik-adik, supaya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dalam Yeremia 29 ayat ke-7, Tuhan berfirman, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Sekarang kita mau berdoa buat kedamaian dan kesejahteraan Indonesia, karena kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah bersama-sama di ibadah online King Kids ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia pulih dari virus corona. Dan kami juga mau berdoa untuk proses vaksinasi agar berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta jajarannya. Kau beri mereka kesehatan, perlindungan, dan hikmat ya Tuhan dalam setiap mengambil keputusan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Kau beri mereka kekuatan dan kesehatan selalu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kau beri mereka kesehatan, kekuatan, dan juga obat-obatan yang mereka minum agar mereka cepat sehat ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sudah siap belum untuk dengerin firman Tuhan? Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati dan sikap yang baik ya. Duduk yang manis dan perhatikan firman yang akan dibawakan oleh kakaknya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, adik-adik yang gagah perkasa, yang punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan siang dan malam bersama-sama melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Di sini siapa yang prajurit Kristus gagah perkasa, angkat tangannya. Kurang cepet. Ulangin lagi ya. Yang gagah perkasa, angkat tangannya. Yes, seperti ini, ya kan? Nah, sebelum kita mulai, prajurit yang gagah yang senang doa, mana sikap doanya mana? Mana nggak kelihatan? Iya kan Kak? Aku kan ada di rumah, Kakak kan ada di studio. Oh ya juga ya. Ya udah, tapi doanya mesti kelihatannya sama siapa? Sama Tuhan kan? Sikap doanya gimana? Kalau yang doa sungguh-sungguh gimana sikapnya? Ngintip? Tutup. Tangannya dilipat? Ya. Goyang-goyang? No. Serius. Tuhan Yesus, saya mau mendengar firman Tuhan dengan serius, sungguh-sungguh pada hari ini. Tuhan urapi saya, supaya waktu saya lihat, saya dengar, saya mengerti. Karena mendengar, iman saya bertumbuh. Waktu saya mendengar, mengerti, saya lakukan, saya hasilkan buah. Dan buah itu tinggal tetap. Agar namamu dipermuliakan dalam hidupku. Aku minta kuasa Roh Kudus bekerja memenuhi aku saat ini juga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Katakan lagi. Haleluya. Katakan lagi. Haleluya. Amin. Tepuk tangannya. Duduk manis lagi. Awas ya. Jangan ada yang sambil makan loh. No, 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 no. Nggak ada yang sambil tidur-tiduran. No way. Nggak ada yang main game. Nggak ada yang angkat kaki ya. Makan kacang sambil minum. Wah, nggak boleh. Semua fokus. Fokus. Lihatin layarnya. Good. Sekarang kakak mau. Tangannya begini. Nih. Bunyi nggak? Coba lagi ya. Bunyi nggak? Kak, yang kanan nggak bunyi. Coba yang kiri. Nggak bunyi juga Kak. Ya udah, gerakannya aja. Cia. Nanti pasti nih yang bunyi siapa? Kakak yang bunyi. Nah, kayak gitu. Oke? Siapin. Kalau nanti bunyi gini nih. Klik. Yes. Jangan klik di kuping sendiri atau apa kupingnya orang. Klik. Nanti gambarnya berubah. Oke? Gambarnya berubah. Siap? Kita coba dulu ya. Jangan dikeluarin dulu nih gambarnya. Kita mau coba dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Yes. Bunyi yang lebih kencang lagi. Nggak bisa Kak. Ya udah nggak apa-apa. Kita coba ya. Kali ini. Hitungan ketiga. Kamu klik. Nanti gambarnya keluar. Siap? Kamu klik gambarnya keluar. 1,
2. Siapin tangannya, awas. 3. Klik. Ayat yang ngomong begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, bahkan sampai ke Samaria dan ujung bumi. Tapi kakak mau kamu fokus di sini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Sekarang kamu ngomongnya begini. Sebut nama kamu ya. Cynthia akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas Cynthia. Bisa? Ulangin lagi ya. Sebut namanya ya. 1, 2, 3. Cynthia akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas Cynthia. Nah, seperti teman kamu yang satu ini nih. Mana tangannya? 1, 2, 3. Klik. Nah, dia adalah prajurit Tuhan. Sekalipun kecil. Kecil. Tapi dia prajurit Kristus loh. Dia gagah perkasa. Dia suka doa, suka nyembah, memuji Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini. Dek, kamu aku berikan kuasa ya. Karena aku mengasihimu. Wah, kalau kita disayang orang, dicintai orang, maka kita akan menerima banyak sekali pemberian. Karena Tuhan cinta sama kita, sayang sama kita, Dia kasih, Dia memberi. Nggak cuman benda-benda, tetapi cintanya. Wow, cintanya. Karena kasihnya, Dia kirim sama kita. Lalu Dia bilang apa? Aku berikan kuasa. Wow, nggak cuman kasih, tapi kuasa. Hebat ya. 2 hal ini, kasih Kristus, kuasa Kristus, nggak ada di online shop. Nggak ada di mall. Nggak ada di dunia. Semuanya dari sorga. Siapin lagi tangannya. Klik. Nah, Tuhan bilang gini tapinya. Jangan. No way. Tukar kuasa Kristus dan kasih Kristus dengan dunia ini. Jangan. Klik. Sebab waktu Tuhan kasih kita kuasa, maka hati kita, Dek, itu seperti ladang yang siap ditabur. Hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kamu lihat gak ada Roh Kudus? Ini kakak gambarnya melambangkan dengan burung merpati ya. Ini hati kita nih, seperti ladang yang subur. Kalau kita terima kuasa kasihnya Tuhan Yesus, maka Roh Kudus memenuhi hati kita. Bersih. Hatimu bersih. Kamu senang untuk berdoa. Kamu senang untuk menyembah Tuhan. Bahkan kamu senang pergi ke gereja. Baca Alkitab enggak males-malesan. Enggak pakai alasan. Ngerti? Kenapa sih, Kak? Karena Roh Kudus turun ke atas
hatimu. Tapi kalau hatimu, hatinya ngapain ya? 1, 2, 3, klik. Melekat dengan dunia ini, pegang dunia ini, serupa dengan dunia ini. Semua yang ada di dalam hatimu itu isinya apa yang ada dari dunia. Coba kakak tanya, ada kuasa nggak di dalam film-film dan game-game kamu? Ada nggak kuasanya? Apa? Keluar sinar laser? Itu kan bohongan. Itu kan buatan orang, bukan langsung dari sorga kayak Roh Kudus. Kakak tanya lagi, ada nggak dari film-film ini lagu-lagunya bisa bikin kamu ketemu sama Tuhan Yesus, ngerasain hadirat Tuhan, dikuatkan? Ada nggak? Nggak ada. Karena kan rata-rata semua nyanyi untuk dilihat, ya kan? Kan artis. Nyanyinya lagu dunia. Yang nonton orang dunia lagi. Sekarang kakak tanya, hiburan-hiburan ini nih, kamu liburan, sekarang kan belum boleh. Tapi kan pernah liburan kan? Kamu liburan, kira-kira nih, bisa menghibur kamu berapa lama? Kalau kamu lagi sedih, apakah gadget kamu bisa menghibur kamu selamanya? Apakah bisa kasih kamu kekuatan? Apakah uang tabungan kamu bisa kasih mujizat? Tentu tidak, ya kan? Makanya Tuhan ngomong kan tadi, aku kasih kamu kuasa. Jangan pilih dunia. Jangan tukar dengan dunia. Kenapa begitu? Gampang. Coba tangannya. 1, 2, 3. Klik. Kalau kamu pilih dunia, hatimu terikat sama dunia ini. Kakak kasih tahu ya. Dunia ini itu dimiliki oleh si iblis, Dek. Dunia dan segala isinya itu memang ada di dalam kendalinya siapa? Iblis. Memang yang buat Tuhan Yesus. Tapi yang ada di dalamnya itu dikendalikan oleh kuasa si jahat. Semua yang ada di dunia ini adalah daya tarik yang bikin hati kita terpikat. Nah, mata kita gak fokus sama Tuhan, fokusnya sama dunia ini. Sehingga otomatis kita jadi terikat sama dunia ini. Kalau kita nggak berusaha nih, kalau kita nggak terima kuasanya, otomatis klik. Kalau kita milik dunia, berarti kita milik iblis. Nanti pulangnya kemana? Jelas ke neraka dong. Masa ke surga? Jadi gimana, Kak? Aku kan prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Suka doa, suka nyanyi. Tapi aku juga suka nonton. Aku juga suka game. Aku juga suka artis-artis Korea. Aku senang loh, Kak, lagu K-pop. Aku bisa. Jadi gimana dong, Kak? Gimana ya? Satu lagi kita ngomong, klik. Apa yang terjadi? Klik. Ada Kristus. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan Yesus. Setiap kali nih, Dek,
kamu udah mulai terpikat sama dunia nih. Lagi fokus doa, fokus nyembah, baca Alkitab. Tahu-tahu, ada apa itu? Wah, itu ada yang menarik itu di situ tuh, daya tarik dunia itu. Wow, udah mau terpikat nih deh. Wow, freeze. Kamu ngapain? Ingat ya, aku terima kuasa, nggak mau aku tukar dengan dunia ini. Tuhan Yesus, tolong. Seperti itu. Kamu udah mau nyontek nih. Aku mau nyontek aja, karena aku nggak bisa. Kamu udah mau nyontek nih, kamu ingat baik-baik. Aku ini kan prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Aku punya Allah yang besar, yang memberi kuasa. Masakan kuasa Roh Kudus kalah sama keinginan aku nyontek? Ya kan? Iya juga. Jadi aku mesti ngapain? Kamu teriak ini, Tuhan Yesus, tolong. Tapi dek, yang niat. Jangan gitu, Tuhan Yesus, tolong. Masih ngeliatin dunia juga. Nggak ada guna. Sungguh-sungguh bilang, Tuhan Yesus tolong. Hatiku terpikat pada dunia. Tuhan Yesus tolong, selamatkan hatiku. Makanya ini yang Tuhan Yesus kasih dek. Klik. Nah, waktu Tuhan Yesus kasih kamu hati yang baru, klik. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Wow. Yang baru kenapa? Yang lama emang kemana? Yang lama, yang sering kalah, jatuh dalam dosa, digoda keinginan, nggak pernah menang, itu perlu dikasih yang baru. Yang baru yang maksudnya apa? Yang mudah dibentuk, yang gak keras kepala, gak keras hati. Yang kau dinasehatin, nurut. Ya ma. Yang kau diomelin gak kurang ajar. Ampunin saya. Nah, itu hati yang baru. Hatinya gak keras. Hati yang baru, kata Tuhan. Hati yang lembut. Hati yang taat akan diberikan. Jadi kok kamu dalam godaan dek, daya tarik dunia, ingat baik-baik dek, kamu punya Tuhan Yesus yang memberi kamu kuasa yang lebih besar dari dunia ini. Ngomong, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus kasih kamu hati yang baru, yang lembut, yang taat. Taat pada apa? Pada perintah Tuhan, pada ketetapan Tuhan. Nah, kalau kamu punya hatinya baru, maka ini yang akan terjadi. Klik. Kuasa dari Roh Kudus akan bekerja penuh, dahsyat dalam hidupmu. Sekalipun kamu anak-anak, anak kecil, Roh Kudusnya nggak setengah. Roh Kudusnya sama dengan yang papa mama punya, dengan yang kakak punya. Kamu mau terima Roh Kudus? Mau deh. Kalau kamu mau, sekarang nih,
Kalau kamu lihat di kiri kanan kamu ada yang ribut, kamu tutup mata aja. Ntar hilang Kak ributnya. Enggak, tapi setidaknya kamu konsen, dengar suara kakak aja. Ya. Terus, kalau kamu pakai gadgetnya berdua nih sama adik, gak usah rebutan. Yang penting kamu dengar suara kakak, ya kan? Kamu tutup mata. Siapin hati, bener-bener deh siapin hati. Sebab Roh Kudus akan dicurahkan ke atas kamu, sehingga kamu berkuasa atas dunia ini. Sehingga ketika kamu berkuasa atas dunia ini, kamu menang atas segala sesuatu yang berasal dari dunia ini. Sehingga kamu tidak serupa lagi dengan dunia. Dan bahkan kamu tidak akan menukarkan kuasa itu dek dengan segala sesuatu yang dari dunia ini. Dahsyat. Sedahsyat itu. Roh Kudus akan tercurah. Memenuhi hatimu. Angkat tanganmu. Menyembah, sungguh-sungguh di hadapannya, angkat hatimu, menyembah, sungguh-sungguh dek. Kakak mau kamu tutup matanya, dan hati kamu fokus, konsentrasi sama Tuhan Yesus. Lalu kamu angkat tangannya. Dengarkan musik yang dimainkan, dek. Dengarkan musik yang dimainkan. Sungguh-sungguh, dek. Ini bukan tawaran main-main. Ini yang diberikan dari sorga untuk kamu, dek. Lebih dari gadget hebat yang bisa kamu punya. Sungguh-sungguh. Coba ngomong begini. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, buka hatimu, berserah penuh. Minta Tuhan ambil alih, katakan, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Katakan dari awal, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Adik-adik nyanyikan sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu,
kamu dan Tuhan aja deh. Jangan ada dunia di antara kamu dan Tuhan deh. Kamu dan saya memang masih di dunia ini deh. Tapi kamu dan saya miliknya Kristus, bukan milik dunia ini. Jangan terpikat oleh dunia ini deh. Cuma Roh Kudus dengan kuasanya membuat kamu punya kuasa mengalahkan dunia ini. So hari ini, saat kamu mendengar lagu ini, kamu angkat tangan kamu. Kalau ada di sini papi mami sedang ibadah bersama pada hari Pantekosta ini dengan anak-anaknya. Papi mami, anak-anak yang kita lahirkan bukan keturunan dunia. Firman Tuhan berkata, itu keturunan ilahi. Itu punyanya Kristus. Mereka milik Kristus. So papi mami, apa yang akan kita buat? Melalui papi mami, keturunan ilahi ini lahir. Kalau papi mami diurapi oleh Roh Kudus dengan dahsyat, bukankah artinya anak-anak juga berhak untuk terima Roh Kudus itu? Kalau papi mami rindu, tumpang tangan atas anak-anakmu. Jangan takut papi mami, kamu punya kuasa dan otoritas atas mereka. Tumpang tangan, tumpang tangan. Tumpang tangan. Aduh kak, saya nggak ngerti caranya. Nggak apa-apa papi mami, tumpang tangan aja. Kak lapor, papi mami aku nggak ada. Gak apa-apa dek, kamu angkat tangan kamu. Angkat wajah kamu, sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Roh Kudus saat ini dicurahkan. Dicurahkan, terima. Terima. Ambil dek. Kamu yang di rumah, di mobil, di mana saja kamu berada. Papi mami, terima kuasa. Roh Kudus turun atas kamu dan anak-anakmu, atas kamu dan keluargamu. Terima dalam nama Yesus, terima. Terima suatu kuasa yang membuat kamu berdiri menjadi saksi dan pemenang. Di rumahmu, di sekolahmu, di tempat kamu tinggal, di kotamu, bahkan sampai di ujung dunia. Terima. Terima. Suatu kuasa yang mengalahkan dunia ini turun atas kamu, dek. Terima. Terima. Papi mami, angkat tanganmu. Kuasa untuk memuridkan anak-anakmu. Ya. Bukan guru. Bukan guru sekolah minggu, bukan guru sekolahan yang bisa bikin anak-anakmu jadi murid Kristus. Kamu papi mami, it's your job. Terima kuasa ini. Satu otoritas. Terima. Dalam nama Yesus, terima. Otoritas memuridkan keluargamu. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Katakan begini. Ku buka hati, ucapkan syukur. Mahanmu berserah penuh di hadiratmu. Ucap syukur. Seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Sekali lagi ucapkan syukur. Ku buka hati untuk lawatanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Bapa, kami mengucap syukur sekalipun singkat. Roh Kudus ambil alih keluargaku, Roh Kudus ambil alih anak-anakku, Roh Kudus ambil alih hidupku. Berkuasalah mutlak dengan kuasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima Roh Kudus dan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Papi, Mami, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.